Guys, Filipina dan Vietnam mulai panik hadapi keseriusan Indonesia. wah, Sementara itu, media Vietnam Soha menyebut grup B bisa jadi adalah grup neraka karena Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam, dan jika mereka memakai tim yang mengalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, jelas Vietnam akan habis dan pulang lebih dahulu. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22. Namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun bergantung sepenuhnya pada keputusan pelatih Sintayong. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambah pemain kunci di tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sadir Ramdhani, dan kiper Marten Pas. Saat Piala AFF 2024 berlangsung, turnamen mereka akan berakhir atau istirahat, tulis soha.vn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini guys, ada info tentang timnas terupdate kali ini guys. Semua pemain keturunan dipanggil PSSI untuk mengikuti Piala AFF guys. Filipina dan Vietnam resah. Negara-negara ASEAN mulai protes, tiba-tiba pada mau ikut Piala AFF. Filipina dan Vietnam resah guys. Seperti kita tahu, kalau pada tanggal 15 dan 19 November mendatang, Timnas Indonesia akan menjamu 2 raksasa Asia dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan target tinggi dari PSSI, yakni untuk bisa amankan 4 poin di laga tersebut. Di sisi lain, di bulan Desember mendatang Timnas Indonesia juga nggak boleh lupa kalau ada turnamen yang bernama AFF atau Piala paling bergengsi tim-tim dari Asia Tenggara. Meski banyak yang bilang level Indonesia bukan lagi AFF untuk saat ini, tapi suka tak suka Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara. Betul Dan itu, jika guys. melihat komposisi pemain Timnas Indonesia sekarang, mungkin inilah waktu yang tepat bagi Timnas untuk membawa pulang gelar juara Piala AFF yang diidam-idamkan oleh Bung Handuk tersebut. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik sebelumnya, kalau Timnas Indonesia nggak akan meremehkan Piala AFF dan akan mengirimkan skuad terbaiknya termasuk para pemain diaspora. Dan jika melihat kekuatan Indonesia di Piala AFF nanti, dengan materi-materi pemain di kualifikasi Piala Dunia, jelas membuat calon lawan Timnas, terutama di grup B macam Filipina dan Vietnam, makin waspada. Semua pemain keturunan bakal dipanggil untuk AFF, target juara dari PSSI guys. Martin Baes, Martin Strike, Tak terasa kalau kita sudah memasuki bulan November 2024, di mana artinya Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi 2 laga yang cukup berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepat pada tanggal 15 dan 19 November 2024, pertama Indonesia akan menjamu raja terakhir, yakni Timnas Jepang. Dan selanjutnya di stadion yang sama akan menjamu Timnas Arab Saudi. PSSI sendiri memberikan target yang cukup tinggi dalam match bulan November ini, yakni bisa mengamankan 4 poin di kandang. Dan untuk bisa mengamankan 4 poin, Indonesia harus bisa menahan imbang Jepang atau Arab Saudi, serta bisa menang atas salah satu tim di atas. Realistisnya sih bisa menahan imbang Jepang, lalu mentalitas timnas bakal terangkat. Dan di match selanjutnya bisa kalahkan Arab Saudi dengan skor berapapun, karena di match sebelumnya, Indonesia ini nggak kalah kok jika dibandingkan dengan pemain Arab Saudi. Bahkan jika lini depan timnas mumpuni, Indonesia bisa aja loh kalahkan Arab di leg pertama saat itu. target 4 poin guys di kandang Indonesia guys ya. Nantinya akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Indonesia harus bisa menampilkan kemenangan yang cantik, harus bisa menang menghadapi salah satu tim guys ya. Di sisi lain, di tengah-tengah jadwal yang sangat padat ini, Timnas Mania tak boleh melupakan kalau di bulan November hingga Desember ini akan ada gelaran Piala AFF 2024, sebuah ajang paling bergengsi dari negara-negara di ASEAN. Dan Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah sama sekali merasakan gelar juara di ajang ini. Padahal Timnas Indonesia sudah beberapa kali menjadi finalis, namun tetap saja selalu melempem ketika bermain di partai final. Alhasil Timnas Indonesia hanya menjadi raja runner-up di ajang Piala bergengsi se-Asia Tenggara ini. Sementara pokoknya tahun ini Timnas Indonesia harus raih juara Piala AFF guys ya. Semoga bisa guys.
Karena Indonesia sering masuk final tapi gagal merebut juara itu guys. Ya Itu, Pak Erick Thohir sendiri pernah bilang kalau Indonesia akan memakai sejumlah pemain muda di ajang ini. Jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan memang sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 ataupun U23. Hal yang kemudian membuat para tetangga macam Thailand, Malaysia, Filipina, hingga negara paling julid Vietnam mencak-mencak dan menganggap jika Indonesia telah merendahkan ajang Piala AFF. Namun niatan dari Pak Erick Thohir itu akhirnya pudar. Sekali lagi Indonesia belum pernah meraih gelar juara di ajang ini. Dan jika melihat situasi yang ada dengan generasi emas Indonesia saat ini, mungkin inilah waktu yang tepat bagi timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Bakal pakai sejumlah pemain keturunan. Sementara itu bagi Pak Erick, meski Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius, tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara, ucap Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Ya, bagaimanapun, Pak Erick ingin para pemain yang dimainkan di AFF 2024 nanti bakal tampil habis-habisan di lapangan. Karena ya demi nama bangsa dan timnas Indonesia yang sudah mulai baik di mata Asia, terutama dengan capaian manis timnas senior maupun junior dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski sekali lagi, ajang AFF bukan pertandingan resmi dari FIFA, namun PSSI akan mengupayakan cara kalau Coach Shin butuh pemain keturunan untuk menjalankan strateginya di Piala AFF nanti. Bahkan pemain-pemain seperti Marten Pas, Rafael Strijk, hingga Jordi Amat kemungkinan akan dipakai dalam ajang ini. Marten Pas kemungkinan akan dipakai di Piala AFF guys. Rafael Strijk dan Jordi Amat katanya guys tadi. Tentunya ya luar biasa mantap lagi. Intinya kita jangan pernah meremehkan turnamen ini guys ya, karena kita belum pernah juara guys. Filipina dan Vietnam mulai panik hadapi keseriusan Indonesia. Sementara itu, media Vietnam Soha menyebut grup B bisa jadi adalah grup neraka. Karena Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam, dan jika mereka memakai tim yang mengalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, jelas Vietnam akan habis dan pulang lebih dahulu. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22. Namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun bergantung sepenuhnya pada keputusan pelatih Sintayong. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambah pemain kunci di tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sadil Ramdhani, dan kiper Marten Pas. Saat Piala AFF 2024 berlangsung, turnamen mereka akan berakhir atau istirahat, tulis soha.vn. Vietnam sendiri tampaknya sudah mulai trauma ketika mendengar nama timnas Indonesia. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, mereka selalu menjadi korban keganasan timnas Indonesia baik senior maupun junior. Paling parah ya kemarin, saat timnya dibantai anak asuh Nova Arianto dengan skor telak 5-0. Sementara Filipina yang sebelumnya juga kena bantai dari Indonesia, kemungkinan pasrah diri aja jika Indonesia beneran pakai skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena ya jika dibandingkan, kualitasnya sudah sangat jauh. Vietnam tentunya akan melakukan balas dendam guys ya, karena pernah merasakan pahitnya dikalahkan timnas Indonesia 2 kali berturut-turut. Wah, gila. Sintayong masih bimbang karena jadwal padat. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di matchday ke-5 dan ke-6 dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 15 November, skuad Garuda akan menyambut Jepang. Berselang 4 hari kemudian, giliran Arab Saudi yang akan berhadapan dengan tim Merah Putih pada 19 November. Tak sampai sebulan, selanjutnya timnas Indonesia bakal menjalani Piala AFF 2024. Ajang 2 tahunan ini dijadwalkan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Di tengah jadwal yang berdekatan,
PSSI tidak membagi tanggung jawab kepelatihan kepada orang yang berbeda. Shin Taeyong tetap dipercaya menjadi nahkoda tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus Piala AFF 2024. Ada plus dan minus dua agenda dengan jadwal yang berdekatan. Secara umum, kelebihan dari situasi ini adalah kekompakan pemain dapat lebih terbentuk karena tidak berpisah terlampau lama. Shin Taeyong juga bisa sekali dayung dalam meracik formula strategi sekaligus komposisi pemain. Harapannya sentuhan para pemain bisa lebih terjaga. Namun kekurangannya, agenda timnas yang berdekatan belum tentu bisa diikuti oleh semua pemain. Entah sang pemain sedang cedera atau memang tidak dilepas oleh klubnya karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Karenanya, Shin Taeyong perlu memikirkan proyeksi pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Ia punya kuasa penuh untuk menentukan siapa nama-nama yang masuk dalam komposisi tim sesuai dengan kebutuhan dan targetnya. Daftar panjang nama-nama pemain perlu segera disusun sebelum mengerucut menjadi daftar pendek hingga jadi skuad resmi di ajang masing-masing. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tidak banyak perubahan. Tapi di Piala AFF 2024 ada peluang pemain yang tampil akan lebih berwarna. Ini tergantung Shin Taeyong yang punya kendali penuh dalam penentuan pemain. Shin Taeyong bisa menghadapi keterbatasan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia karena Liga 1 2024-2025 tidak libur selama Piala AFF 2024 berlangsung. Sebagai pemegang kemudi dalam memilih pemain, pendekatan persuasif perlu dilakukan Shin Taeyong atau PSSI dengan klub. Sebab terdapat kemungkinan pelatih klub bereaksi ketika pemain andalan dalam jumlah signifikan ditarik ke timnas. Untuk mencegah ini terjadi, Shin Taeyong perlu mempertimbangkan untuk memanggil pemain dengan jumlah yang merata dari klub-klub Liga 1. Shin Taeyong juga bisa memanfaatkan pemain senior yang sudah jarang dipanggil reguler ke timnas. Pengalaman panjang membela tim Garuda dapat menopang kualitas tim di panggung Asia Tenggara. Pemain junior juga bisa dipertimbangkan. Piala AFF 2024 dapat jadi panggung bagi bintang masa depan untuk membentuk mental. Langkah ini sebenarnya sudah dilakukan Shin Taeyong di berbagai kesempatan. Artinya, pemain diaspora terutama yang di Eropa dan Amerika tidak perlu repot-repot dipanggil ke Piala AFF 2024. Karena hanya secuil harapan klub bersedia melepas pemain naturalisasi Indonesia meski sedang jeda kompetisi di musim dingin. Di satu sisi, manuver Shin Taeyong dalam menunjuk pemain perlu disesuaikan dengan target yang diketuk PSSI untuk Piala AFF 2024. Apalagi juara bukan jadi misi utama, beban Shin Taeyong akan berkurang dalam menyusun skuad. Namun jika torehan juara yang diinginkan, maka idealnya semua pemain yang diinginkan pelatih bisa merapat ke timnas. Tapi kembali lagi, hal ini sulit diwujudkan. Dengan hegemoni timnas sudah naik kelas, apakah Piala AFF sudah tak perlu jadi prioritas? Apakah benar ajang ini semestinya hanya jadi wadah untuk pengembangan pemain tanpa memikirkan gelar, meski Indonesia tak pernah juara Piala AFF? Sepanjang keikutsertaannya, timnas Indonesia belum sekalipun pernah menjuarai Piala AFF. Pencapaian terbaik tim Merah Putih adalah 5 kali menjadi runner-up pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Melihat ini, tentu ada harapan dari supporter agar timnas Indonesia bisa mengangkat trofi juara. Tapi cukup jadikan gelar itu sebagai salah satu indikator pendukung, bukan barometer utama dalam konteks kualitas timnas Indonesia. Dan jadi itulah alasan mengapa Indonesia bisa memenangkan Piala AFF tahun ini. Dengan generasi emas, semua berharap yang terbaik untuk Indonesia. Meski nggak sedikit yang bilang kalau AFF bukan level kita lagi. Tapi jika melihat sejarah, harusnya kita malu sama Singapura yang punya 2 gelar Piala AFF dan juga Malaysia yang bisa juara kalahkan Indonesia. So tetap berikan yang terbaik dan semoga bisa juara tahun ini. Oke guys, begitulah ceritanya guys, info timnas terupdate hari ini guys ya. Semua pemain keturunan dipanggil PSSI untuk mengikuti turnamen Piala AFF guys ya. Filipina dan Vietnam resah guys ya. Tiba-tiba semua pemain keturunan Indonesia mengikuti Piala AFF. Wah. Tentunya guys ya, ini gelar ini ya termasuk turnamen ini termasuk penting guys ya, karena kita belum pernah juara di Piala AFF yang senior ini guys ya. 5 kali runner up guys. Wah. Gila, tanpa juara guys, 5 kali runner up itu. Semoga tahun ini timnas Indonesia bisa juara Piala AFF guys ya. Kita doakan yang terbaik untuk timnas, semoga nanti bisa lolos menghadapi Jepang, bisa menang, dan menghadapi Arab Saudi juga menang juga guys. Dan satu lagi, semoga bisa juara Piala AFF guys ya.
agar gak jadi hinaan negara tetangga sebelah itu guys ya. Wah. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.